HAM instansi pemerintah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pimpinan rapat, Ketua Komisi 13 beserta anggota dari Komisi 13 DPR RI. Izin saya menyampaikan terkait pandangan dari Kementerian Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf. Sedianya yang hadir pada rapat dengar pendapat hari ini adalah Bapak Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, tapi beliau ada kegiatan juga yang mendadak diperintahkan oleh Pak Menteri untuk dihadiri, sehingga beliau mendisposisikan kepada kami untuk menghadiri rapat dengar pendapat pada pagi hari ini. Baik, izin menyampaikan pendapat dari Kementerian HAM, melihat dari kasus posisi yang ada, mungkin kami secara singkat menyampaikan terkait kasus posisi tersebut. Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2025 di pagi hari. Kemudian saat ditemukan dalam kondisi kepala korban terlilit lakban warna kuning. Tubuh tertutup selimut biru mengenakan kaos dan celana pendek. Dan tidak ditemukan barang bernilai hilang dari kamar korban menurut penyidikan awal. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2025, polisi mengumumkan kesimpulan bahwa indikator kematian Arya Daru mengarah pada kematian tanpa keterlibatan orang lain atau tidak ditemukannya unsur pidana. Maka kami menganalisa kasus tersebut dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Pertama yaitu prinsip due process of law, di mana ini adalah landasan utama dalam sistem peradilan yang memastikan setiap individu untuk diperlakukan secara adil, rasional, dan akuntabel dengan menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses hukum. Maka ada dua regulasi yang mengakomodir prinsip due process of law tersebut. Pertama yaitu Undang-Undang Dasar 45 termaktub di dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam pasal 17 yaitu setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Kemudian prinsip yang kedua yang berlaku secara universal untuk proses peradilan, yaitu prinsip pelindungan HAM bagi keluarga dan korban. Di sini kami mengutip di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana di pasal 5 menyatakan bahwa saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan saksi yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kementerian HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hak asasi yang universal, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan diri. Pentingnya perlindungan khusus untuk keluarga Arya Daru Pangayunan agar tidak mengalami intimidasi, kekerasan, atau tekanan selama proses hukum berjalan dan akan mendukung pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
Kemudian prinsip yang ketiga yang berlaku secara universal dalam proses peradilan pidana yaitu akuntabilitas dan transparansi. Di sini kami mengutip pada Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 6 tahun 2019 di pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, sebagaimana status kasus saat ini sedang menggantung, pihak pelapor dapat menyampaikan kepada kepolisian untuk dapat melakukan gelar perkara kembali setelah adanya penghentian penyelidikan yang didukung oleh surat perintah penghentian penyelidikan atau SP2 lidik. Selanjutnya, Kementerian HAM berpendapat aparat penegak hukum wajib menginformasikan perkembangan kasus Arya Daru Pangayunan jika naik ke ranah penyidikan melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP kepada para pihak terkait, khususnya bagi pihak korban maupun dimintakan atau tidak. Catatan dari Kementerian HAM yang pertama, Kementerian HAM tidak dapat mengintervensi proses penegakan hukum yang merupakan ranah aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Kementerian HAM tidak dapat menyimpulkan tentang apa penyebab kematian Arya Daru Pangayunan. Catatan yang kedua, Kementerian HAM menghormati dan mendukung upaya penegakan hukum oleh keluarga Arya Daru Pangayunan untuk mengungkapkan kebenaran material dan menegakkan keadilan atas kematian Arya Daru Pangayunan. Ketiga, Kementerian HAM berpendapat hasil kesimpulan tentang kematian Arya Daru Pangayunan yang telah disampaikan oleh kepolisian seyogyanya tidak dijadikan kesimpulan final yang menutup sama sekali kemungkinan adanya dugaan lain penyebab kematian. Demikian yang bisa kami sampaikan pendapat kami dari Kementerian HAM. Terima kasih pimpinan rapat Komisi 13. Nanti bisa kita elaborasi kembali di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.